mineral menunjukkan bahwa air sebenarnya ada gizi terbaik untuk bayi. Air susu ibu atau yang biasa disebut nutrisi memiliki banyak manfaat untuk kesehatan bayi, misalnya mengurangi risiko bayi yang infeksi saluran pernafasan atau kesulitan untuk membuang air besar. Tak hanya itu, proses menyusui juga dapat membentuk hubungan yang kuat antara bayi dan ibu. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang diberikan ASI memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Meski ibu menyusui tidak memperoleh nutrisi yang lengkap, ASI yang dikeluarkan pun masih bisa memberikan nutrisi bayi. Kekurangan jenis nutrisi tertentu akan diambil dari ibu. Namun, jika dilakukan dengan tajam, hal ini dapat menjadi kondisi kesehatan. Oleh karena itu, ibu menyusui sebaiknya tidak hanya mengonsumsi satu jenis makanan tertentu atau melakukan diet berlebihan. Sebab hal ini dapat mengurangi kelanjutan ASI. Baik, itulah tadi video mengenai ibu menyusui. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua pemaparan materi mengenai ibu menyusui. Kepada rekan saya yang akan membawakan materi mengenai ASI eksklusif, yaitu Fitri Safira, ML, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Jadi diperhatikan lagi ya ibu, jadi dorpasnya masih ada, oke? Masih ada, jadi diperhatikan lagi. Menjelaskan beberapa pembahasan yaitu seperti apa sih definisi ASI eksklusif, apa saja kandungan nutrisi pada ASI, lalu apa manfaat ASI pada bayi dan ibu, serta bagaimana jika ibu yang bekerja itu apakah tetap dapat memberikan ASI eksklusif terhadap bayinya dan bagaimana caranya. Langsung saja yang pertama yaitu definisi ASI eksklusif. Tentu ibu sudah tahu bahwa ASI eksklusif itu berarti tidak memberikan tambahan makanan atau minuman lain kepada bayi yang di bawah usia 6 bulan, kecuali obat-obatan, vitamin, dan mineral tetes. Dalam fase ini perlu diperhatikan jelas bahwa pemberian kualitas ASI itu sangat penting untuk perkembangan tahap si kecil selama 6 bulan pertama perkembangannya. Kenapa seperti itu? Karena 6 bulan pertama masa anak itu merupakan periode emas, merupakan perkembangan yang sangat penting bagi perkembangan sang anak hingga berusia 2 tahun. Makanya kenapa disarankan untuk menyusui hingga anak berusia 2 tahun. Lalu ada pun kandungan nutrisi pada ASI, yaitu lemak, protein, karbohidrat, dan mineral yang diperlukan bayi dalam jumlah seimbang. Nah, perlu ibu ketahui bahwa ASI, air itu atau mineral adalah komponen atau bahan dalam ASI yang paling banyak terdapat dalam ASI. Sekitar 90% itu ASI mengandung air. Jadi jangan khawatir jika kekentalan pada ASI akan membuat bayi itu sulit mencernanya, karena itu sudah disesuaikan dengan siklus pencernaannya. Lalu ada protein. Protein di dalam ASI itu sangat cukup tinggi dibanding protein yang terkandung dalam susu sapi, di mana protein ini berfungsi sebagai peningkatan mutu otak pada bayi. Jadi protein ini juga ada yang namanya asam amino yang dimana sebagai pencegah pertumbuhan bakteri jahat. Lalu ada pun karbohidrat dalam ASI itu cukup tinggi juga. Baru melahirkan itu dapat membangun antibodi secara alami. Lalu membantu perkembangan otak dan fisik seperti perkembangan kecerdasan anak, serta berat badan anak itu ideal, memperkuat tulang bayi. Tulang bayi itu dalam ASI terdapat vitamin B dan K
memperkuat tulang bayi. Lalu ada mengurangi kemungkinan alergi. Jadi di dalam ASI itu terkandung 5 antibodi, yaitu imunoglobulin A, D, G, N, dan IgE yang fungsinya itu dapat menghindarkan sang bayi dari kemungkinan alergi. Tidak hanya untuk bayi, manfaat ASI juga ada penunjukannya untuk ibu, yaitu pertama mengatasi rasa trauma atau baby blues syndrome, di mana ibu yang baru saja melahirkan itu rentan mengalami baby blues syndrome ini. Baby blues syndrome ini adalah perasaan di mana ibu itu cepat marah, cepat lelah, dan cepat sedih. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ibu itu harus tetap sering menyusui anaknya agar perlahan demi perlahan rasa baby blues syndrome ini cepat menghilang, lalu ibu bisa menyusui anaknya kembali. Lalu yang kedua itu mencegah kanker payudara. Nah, selain untuk menjaga kestabilan kondisi mental sang ibu, menyusui juga dapat mencegah kanker payudara. Lalu yang ketiga menjadi alternatif kontrasepsi alami. Menyusui itu dapat memperlambat sampai 3 kali ibu pada saat ibu bekerja. Pengosongan ASI ini dilakukan agar ibu itu tetap merasa nyaman, agar air ASI ibu itu tidak menetes kemana-mana pada saat bekerja. Jadi jika misal ASI perah yang baru itu bisa bertahan sampai 4-8 jam. Tapi kalau dimasukkan ke dalam kulkas, bukan di freezer, itu bertahan 1-2 hari. Jadi ASI perah yang sudah dimasukkan ke dalam kulkas itu sebaiknya dihangatkan kembali, tetapi tidak dimasak karena itu akan merusak kandungan antiinfeksi yang terdapat pada ASI. Jadi itu tadi pembawaan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kita masuk kepada pemateri terakhir. Jadi materi terakhir yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan ibu menyusui yang akan dibawakan oleh saudari Maina. Kepada saudari, langsung saja saya persilahkan. Waalaikumsalam. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan ibu menyusui itu dibagi atas 2 bagian. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Ada faktor
materi kita yang terakhir ini untuk ibu menyusui, ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas ya ibu-ibu ya ini materi mengenai ibu menyusuinya? Bagaimana? Silakan ibu. Ada yang ingin bertanya? Silakan diperkenalkan namanya dan apa pertanyaannya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Desana. Saya ingin bertanya tentang caranya membahas faktor untuk menjelaskan pemikiran asli. Apakah itu apa? Kalau di perang itu kadang kalau di perang tidak banyak orang yang apa yang mempengaruhi jika aslinya di perang atau produksi aslinya kurang ya. Oke. Apa yang mempengaruhi jika produksi asli itu kurang? Jadi ada lancar maksudnya itu. Apa lagi kawan? Pertanyaan terakhir ada atau sudah jelas atau gimana? Saya yang mau bertanyakan, wajah tempat yang paling bagus dan aman di Asli yang di perang. Oke, wadah atau plastik ada di belakang ini jangan naik ya. Baik ibu-ibu, itulah tadi. Sekarang kita masuk kembali ke sesi door prize atau ini. Ya boleh perkenalkan kalau gitu. Kenalkan sekali lagi nama saya Nur Rahma. Baik, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam menyusui yaitu pada saat bayi baru lahir kita menggunakan daripada ibunya bisa dada, lalu ada yang namanya kolostrum. Kolostrum itu adalah cairan pertama yang keluar dari payudara yang berwarna kuning kental, dan ada dua faktor yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu usia ibu dalam berperilaku. Di bawah usia 35 tahun sangat baik dalam memberikan ASI, dan status gizi yang ibu konsumsi saat menyusui ada 3 makanan. Tidak apa-apa, itu bisa disebutkan saja. Kalau tidak bisa dijelaskan, disebutkan saja. Dan faktor internal yaitu peran suami dan keluarga, peran sosial budaya, faktor tenaga kesehatan dan faktor support. Oke, baik, itulah tadi. Berikan tepuk tangan dulu untuk kita yang telah berhasil menjawab pertanyaannya. Jadi hadiahnya ini langsung saja ya, kita akan masuk kepada pemberian hadiah. Jadi hadiahnya akan diberikan oleh pemateri terakhir kita kepada pemateri terakhir kita. Silakan. Silakan Bu. Baik. Ada yang Oke. 1, 2, 3. Silakan menghadap kamera ini. Oke. Sudah? Oke, itulah tadi. Baik, tepuk tangan dulu. Kita sudah coba acara kita. Jadi di sini kami akan melakukan peregangan buat ibu-ibu tentang terhadap materi yang ibu sudah pahami tadi. Jadi peregangan kami ini dinamakan hahaha hihihi huhuhu. Jadi ada 3 gerakan. Kita coba yang hahaha dulu ya Bu. Saya contohkan dulu. Jadi kalau hahaha Aku ketawain. Ketiga ada bilang 1, 2, 3.
Ibu.